Suara Pemuda. Pertanyaan saya sederhana Pak, sangat sederhana. Apakah Bapak-Bapak Kalau tadi kita membahas salah satu tuntutan dari teman-teman mahasiswa adalah tidak masuk dalam prolegnas prioritas, akhirnya bisa dimasukkan dan bisa disahkan. Suara Pemuda hanya di RKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, akhirnya pecah telur juga program pertama kita di Suara Pemuda, Ruang Edukasi Pemilih Pemula. Dan untuk episode pertama ini sudah kami hadirkan spesial untuk Anda, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Hajah Hindun. Gimana Bu kabarnya Bu? Ya, selamat pagi, sehat semua. Alhamdulillah, tetap semangat. Tetap semangat. Dan kemarin juga baru melaksanakan itu ya Bu, pelantikan pengganti antar waktu ya? Betul. Dan itu juga muda juga ya Bu? Orangnya masih muda. Orangnya masih muda ya. Semoga bisa membawa Kabupaten Pekalongan menjadi yang lebih baik ya Bu. Ya, harus ya. Itu. Dan di samping Bu Hidun juga sudah kami hadirkan ketua juga, tapi ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi dari KPI. Dari KPI UIN Gus Dur. Mas Farhan sudah hadir juga bersama kita di sini, Mitra RKS. Dan untuk ini Bu, yang pengen kita tanyakan karena tema kita pada pagi hari ini tuh seputar pemuda yang berdemokrasi. Nah, menurut Ibu, karena sekarang itu banyak pemuda yang memang minat untuk berdemokrasinya itu kurang. Nah, dari pandangan Ibu sendiri gimana? Ya, pertama bahwa demokrasi itu kan harus dibangun, karena berdemokrasi adalah termasuk membangun negara kita. Oleh karena itu, pemuda harus mengambil peran untuk melanjutkan bagaimana pembangunan bisa berjalan dengan baik di negara kita. Siapa lagi kalau bukan pemuda? Kan pemuda sebagai pewaris dari generasi penerus, para pendiri bangsa. Sehingga untuk melanjutkan pembangunan itu tentu pemuda harus mengambil peran aktif sehingga proses demokrasi itu nanti bisa berjalan dengan baik karena dilakukan secara kesinambungan ya terus menerus, dan pemuda inilah yang nanti menjadi harapan bangsa. Pemuda harapan bangsa itu untuk meneruskan pembangunan berikutnya. Saya kira itu. Ya. Saya juga sempat lihat-lihat di medsos Bu, bahwa kemarin kan sempat rame ya. Kemudian juga ada wacana bahwa tidak tahun 2024 ini golput aja deh. Kalau menurut Ibu gimana soal menanggapi hal itu Bu? Ya, kita berikan pandangan kepada pemuda bahwa menentukan keberadaan suatu bangsa itu proses di Indonesia melalui proses pemilu. Ya. Orang yang memberikan suara berarti turut memberikan sumbangsih terhadap pembangunan bangsa. Kalau golput tentu mereka tidak menggunakan hak demokrasinya. Sayang dong ya. Sehingga kalau menurut saya ya, kalau bagaimana agar bisa turut memberikan andil terhadap pembangunan itu ya jangan golput, tapi turut memberikan haknya ya memilih dalam proses demokrasi, baik memilih legislatif maupun memilih eksekutif. Dalam hal ini adalah presiden, dan nanti kalau pilkada tentu bupati, gubernur atau wali kota. Dengan memilih itu berarti dia turut menyumbangkan suaranya untuk membangun suatu bangsa itu. Karena sayang apalagi pemuda ya. Karena memang kalau misalkan kita tidak masuk ke dalam sistem itu, bagaimana mau kita merubah sistem itu ya Bu? Oke, ya betul. Kalau Bu Hindun sendiri berarti terjun ke dunia politik sejak kapan Ibu? Saya sejak tahun 2004. 2004. Ya, kalau 2004 pemilu era reformasi kan dimulai 1998 ya, itu sejak era reformasi. Kemudian saya terjun ke dunia politik, tetapi belum langsung untuk menjadi calon legislatif ya, sehingga tahun 2004 itulah saya mulai terjun langsung pada pemilu 2004, 2009, kemudian 2009, 2014, 2019 sampai 2024 nanti. Dan nanti insya Allah 2024 ya lagi kita terus. Berarti masih terus berlanjut ya Bu? Ya. Nah ini pasti kan Bindun juga dulu mungkin pernah ada sebuah kegambangan ya
Dan dalam menentukan untuk terjun ke dunia politik, sampai Ibu mantap terjun di dunia politik itu, apa yang membuat Ibu Hindun, oke, saya akhirnya ikut ke dunia politik? Iya, saya punya prinsip bahwa hidup seseorang itu harus memberikan manfaat kepada orang lain. Sehingga berpolitik, saya kira juga saya jadikan bahwa berpolitik itu bagian dari ibadah. Iya. Ya. Untuk bisa lebih memberikan manfaat kepada yang lain, tentu kita harus lebih berani untuk terjun ke dunia politik, karena di dunia politik itu bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang lebih luas terhadap masyarakat. Sehingga pada waktu itu, karena saya backgroundnya ya sedikit aktivis lah, ya seperti Mas ini, Mas Farhan ya, sehingga ya peran-peran di bidang politik itu kita sangat perlukan. Apalagi waktu itu perempuan juga masih sangat kurang sekali ya. Masih sangat ada kurang. Kuota perempuan 30%. Jadi setiap pemilu itu kan belum ada itu perempuan-perempuan yang masuk mau mendaftar jadi caleg. Sehingga saya mungkin orang yang berani juga karena backgroundnya ya tadi aktivis itu, kemudian juga mumpunglah ada ruang untuk bisa mengekspresikan diri, untuk bisa lebih berperan aktif sehingga menjadi lebih manfaat bagi orang lain, sehingga saya ya turut ikut mendaftar di pencalekan tersebut tahun 2024 sampai sekarang. Ya. Nah ini mungkin juga bisa menjadi buat mitra RKS yang ingin maju dan mungkin punya motivasi untuk terjun di dunia politik. Bu Hindun ini adalah salah satu contoh yang mungkin bisa menjadi toladan buat mitra RKS karena beliau adalah perempuan dan sekarang menjadi ketua ya Bu. Iya. Dari 2004 sampai pada akhirnya di 2004 saya masih menjadi anggota ya, kemudian 2004, 2009, 2014 saya menjadi ketua komisi D waktu itu. Komisi yang membidangi kesejahteraan masyarakat, kesehatan, pendidikan, karena memang itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi menjadi basic kebutuhan masyarakat yang harus ditangani. Saya ditugaskan oleh partai saya, partai PKB, untuk menjadi ketua komisi 4. Kemudian 2009, 2014 ya diamanati oleh partai sebagai ketua DPRD Kabupaten Pekalongan. Kemudian 2019 ini sampai 2024 masih menjadi ketua DPRD Kabupaten Pekalongan. Dari 2004 sampai sekarang dan nanti sampai 2024 Ibu, capaian yang membuat Ibu puas dari program yang Ibu lakukan itu apa Bu, kalau boleh tahu Bu? Ya, jadi pokok fungsi DPR itu kan fungsinya ada 3 ya. Pertama adalah budgeting, kedua adalah pengawasan atau kontrole, yang ketiga adalah regulasi. Ya, fungsi 3 itu fungsi yang sangat penting dan harus dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Pekalongan. Pertama fungsi regulasi. Fungsi regulasi itu kan bagaimana membuat regulasi yang mengikat kepada seluruh masyarakat dan lebih memberikan manfaat kepada masyarakat. Ya, 1, membuat aturan bagaimana pondok pesantren agar terayomi ya, sehingga kita buat regulasi tentang bagaimana perda tentang pondok pesantren, bagaimana ketertiban umum itu bisa dijaga dengan baik supaya Kabupaten Pekalongan aman, sehat dan kondusif ya, kita memberikan regulasi seperti itu. Ini kan semua terikat. Kemudian juga bagaimana agar tidak ada diskriminasi antara pendidikan swasta dan negeri, dan itu penting karena semua masyarakat bersekolah, anak-anak kita sekolah bukan hanya yang di sekolah negeri saja, tetapi justru sekolah swasta itu sangat banyak di Kabupaten Pekalongan, sehingga kita bikinlah tidak ada diskriminasi. Saya meminta seluruh pemerintah daerah kepada pemerintah daerah ya, tidak ada diskriminasi antara sekolah negeri dan sekolah swasta, sehingga sekolah swasta pun ikut terbantu ya. Sampai sekarang itu Bupati memberikan bantuan seragam terhadap
sekolah negeri SD SMP saya nggak mau, swasta harus dibantu. Nah, alhamdulillah ya sekarang juga sudah terbantu. Belum lagi pendidikan yang swasta ya, TPQ, madrasah diniyah, pondok pesantren, itu pun setiap tahun para guru juga mendapatkan insentif ya, meskipun ya belum maksimal, tetapi itu sudah ada ruang tersendiri bahwa pendidikan itu menjadi persoalan yang harus dipikirkan oleh pemerintah daerah ya, dan itu sudah kita lakukan. Memang terbukti sampai saat ini itu banyak pondok pesantren yang sudah berdiri di Kabupaten Pekalongan, Bu. Jadi sehingga kalau misalkan Mitra RKS pengen mencari pondok pesantren itu tidak usah jauh-jauh ke Jawa Timur, tidak usah jauh-jauh ke Jawa Barat ataupun kemana ya. Yang penting di Kabupaten Pekalongan pun sudah banyak. Nah, gimana Mas Farhan, sudah mulai tertarik menjadi anggota DPRD? Sudah sedikit nih. Oh, sedikit ya. Nah, nanti dialog terus, jadi nanti tertarik ya. Nah, dialog terus nanti bisa terbuka pikirannya. Harusnya kemarin daftar dong. Harusnya ya, Bu. Iya. Minimal itu berapa berarti usianya, Bu? Minimal kan usianya 21 ya. 21. Mas Farhan berapa usianya? Masih 20. Masih 20. Gitu. Berarti tahun depan daftar. Nanti daftar ngomong Ya, sama nanti saya. lihat Ya. dulu. Oke, nah kita akan lanjutkan obrolan kita di Suara Pemuda. Jangan kemana-mana. Ruang edukasi pemilih pemula. Baik, masih di Suara Pemuda, ruang edukasi pemilih pemula. Masih bersama Mas Farhan dan juga Ibu Hindun yang masih bersama kita sampai nanti kita akhiri tentunya ya. Dan katanya Mas Farhan punya pertanyaan buat Ibu Haja Hindun. Ayo tanya Ya, boleh ada beberapa ya, pertanyaan. biar nanti jadi DPR. Ya, mantap itu. Untuk 2024 bersama Mas Farhan ya. Motonya apa, Tapi Mas? sudah daftar atau belum? Belum. Oh, belum. Kalau belum masih ada ini DCS ya. Iya. Bisa dirubah nggak ya? Kalau bisa nanti daftar aja. Daftar. Tapi harus lewat partai. Harus lewat partai. Tidak boleh mendaftar anggota legislatif tuh. Sumber rekrutmen pemimpin itu dari partai. Nah, Ya. itu mungkin bisa Harus menjadi lewat partai. edukasi buat Mitra RKS ya. Jadi harus lewat partai. Iya. Makanya harus demokrasi kita Harus kan demokrasi. harus itu turut ikut berpartai itu. Iya. Harus mencoblos itu. Berarti tidak selamanya, karena teman-teman itu menganggapnya partai itu buruk itu, Bu. Pandangan yang di masyarakat sekarang itu, Bu. Nah, Mungkin itulah yang harus kita rubah ya. Yang harus kita rubah pandangannya bahwa sumber rekrutmen pemimpin di Indonesia itu adalah partai Partai, politik. iya. Ya. silakan Mas Farhan. Iya, nantinya kan di tahun 2024 kan di Februari ada pilkada ya Bu. Nah kita tuh sebagai pemilih pemula itu gimana tahu kalau caleg itu mengedepankan aspirasi masyarakat gitu kan, maksudnya kadang tuh kita juga nggak tahu gitu Bu. Nah itu gimana biar kita tuh tahu oh caleg ini tuh mengedepankan aspirasi masyarakat gitu. Iya. Kan ada ruang-ruang diskusi harusnya yang dilakukan oleh caleg kepada masyarakat sehingga kita mengerti bagaimana untuk memilih caleg siapa yang dipilih kan gitu kan. Apalagi pemuda itu kan orang yang idealisme masih tinggi, kuat, punya masa depan, visi misi yang harus diangkat, bagaimana membangun negara itu harus baik ya, sehingga ya diajak dialog lah, ruang-ruang dialog biasanya kan ketemu dengan konstituen ya yang akan memilih, kemudian juga menyampaikan, ada ruang-ruang kampanye yang dilakukan oleh seorang caleg ya, sehingga masyarakat bisa mengetahui apa yang mau diperjuangkan oleh caleg tersebut. Tentu kalau sudah tahu ya harus tahu ya itulah yang dipilih ya, di samping popularitas yang memang populer. Jangan sekarang ini, kalau saya lebih setuju ya, bagaimana pemuda itu agar di dalam memilih
sekarang kan eranya kadang-kadang money politik dilakukan. Iya, betul sekali. Tetapi menurut saya justru itulah yang akan merusak demokrasi. Kalau mau memilih itu dikasih berapa itu sampai masyarakat seperti itu. Jangan sampai pemuda itu mengawali hal-hal yang sudah dilakukan menjadi budaya masyarakat yang tidak sehat di dalam membangun demokrasi. Dan awal itu oleh pemuda. Jangan seperti itu. Saya merasa prihatin, merasa sakit sebenarnya itu. Kalau orang, Bu, masa mau milih tetapi harus dikasih uang. Waduh, saya yang sudah menjadi DPR berapa tahun ini, nggak ada itu yang pingin melakukan money politik, ya. Tetapi pinginnya bagaimana demokrasi itu terbangun dengan sehat. Oleh karena itu harus diawali oleh seorang pemuda, visi yang dilakukan, misi yang dilakukan oleh caleg, ya, atau seorang pemimpin, itulah yang penting. Kalau saya pilih, tetapi apa yang mau diberikan kepada negara, apa yang mau diberikan kepada rakyat, apa yang mau diberikan kepada pemuda, apa yang mau diberikan kepada apa menjadi kebutuhan masyarakat itu, kebutuhan pendidikan, kesehatan, ya, infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya, yang seperti itu yang harus harus diikuti oleh pemuda. Jangan pemuda malah tiru-tiru, ya. Pokoknya saya udah takut ya tak. Waduh, sakit itu, ya. Sangat sakit itu. Dan saya yang termasuk mungkin bagian dari orang yang sebenarnya tidak seperti itulah di dalam memilih pemimpin itu. Dan itu masih sekarang sudah menjadi budaya. Nah inilah yang harus dimulai dari pemuda. Jangan seperti itu. Carikan pemuda-pemuda yang banyak, ya. Pemuda harus aktif banyak untuk membuat demokrasi itu demokrasi yang sehat. Ya, sampean KP ini Mas Farhan, ya, Ketua HMJ, ini penting menyampaikan kepada para mahasiswa, teman-teman, agar memilih itu, ya, dengan memilih bagaimana agar nanti bisa membangun negara dengan baik, ya, yang lebih manfaat lah, gitu ya. Jangan dimulai dari uang dulu, sakit. Gitu ya. Kalau di portal KPU itu ada semacam profil terus track record dari calegnya nggak, Bu? Nggak ada itu. Oh, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tetapi ada waktu DCS ke DCT daftar itu kan ada masukan dari masyarakat itu boleh. Ya, jadi memberikan masukan ini caleg ini tidak pantas atau tidak bisa, masukan yang tidak baik itu boleh disampaikan. Ya, boleh disampaikan. Tetapi kalau untuk mengetahui, soalnya kan banyak itu, ya, untuk mengetahui bagaimana mereka mau dipilih atau tidak, kita lihat juga background siapa itu, tentu pendidikan, kan gitu kan bisa dilihat, ya, pendidikan, latar belakang, mungkin kiprah di masyarakat, kemudian bagaimana, ya, di dalam kampanye tersebut, ya, mungkin dialog dengan masyarakat, apa yang mau diperjuangkan oleh mereka, bukan hanya uangnya berapa, saya mau ngasih uang itu berani berapa, gitu, iya biasanya. Berani berapa. Ada yang saya kemarin dapat juga informasi, ada caleg yang berkampanye, nanti kalau malam hari H saya kasih, kalau orang lain mau ngasih 50 saya kasih 100, kalau orang lain mau ngasih 100 saya ngasih 150. Waduh, serangan fajar, ya? Iya. Dan itu saya bukan tipe yang seperti itu. Di samping nggak punya uang juga. Iya, nggak punya uang. Masa nggak punya uang seperti itu? Iya, ya. Nggak punya uang, mosok selalu seperti itu. Ini nggak enak lah untuk kita. Ya. Berarti, tetapi ya mungkin ada. Tetapi harus dimulai dari pemuda lah. Jangan seperti itu, ya Mas, ya. Nanti pada milih saya semua itu. Kan nantinya caleg itu kan banyak, ya, Bu, ya. Nah, menurut Bu Haja Hindun ini, caleg yang dibutuhkan di era sekarang itu yang seperti apa? Ya, tentu ya yang tadi, yang bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat. Karena ketika kita dilantik itu jadi anggota DPR itu, pertama adalah bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerahnya. Ini penting, ya. Jadi nanti belajar juga, harus belajar bagaimana untuk, kan nggak mesti bisa semua, nggak mesti juga, ya.
Nah, ini penting. Oleh karena itu perlu belajar dengan baik, kemudian ya jujur, menyampaikan apa yang menjadi haknya masyarakat. Itu disampaikan kepada masyarakat, ya. Menyampaikan hak itu kan sulit itu. Sulit, Bu. Nek ngomong gampang. Ngomong ya? gampang, Bu. Memang, Bu. Ya, ngomong gampang, Iya. tapi nek ngelakonnya angel. Mengomentari, Bu. Iya. Mengomentari itu lebih mudah. Kayak Iya. misalkan DPR itu cuma bisanya gini-gini, tapi giliran disuruh malah nggak bisa. nggak bisa. Menyampaikan hak itu sulit itu. Iya. Nek dititipi duit 30 aja disampaikan cok 20. Iya. Tapi nek dititipi omongan kan itu. Malah ditambah-tambahi, Bu, Iya. biasanya, Bu. Iya. Kalau dititipi omongan biasanya tambah-tambahi, kalau misalkan dititipi uang dikurangi. Ya itu yang namanya amanah. Iya. Ya. Terpercaya, dipercaya. Itu menyampaikan haknya, menyampaikan hak masyarakat apa yang menjadi hak mereka disampaikan, hak bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ya. Seperti itu. Masih berhubungan sama amanah nih Bu ya. Kalau menurut Ibu sendiri itu pemimpin ataupun DPR nantinya yang amanah itu yang seperti apa Bu? Ya tadi yang saya sampaikan, menyampaikan hak. Hak. Ya, Menyampaikan hak. menyampaikan hak. Ya, itu bagian dari kejujuran itu. Iya. Jujur ki kok yang apa sih? Ya jujur itu ditanya. Ternyata jujur kacang hijau. Ya, Nah. jujur. Kalau jujur ki biasanya kan kalau jujur itu ya berkata apa adanya. Iya. Ya, berkata apa adanya. Kemudian apa yang menjadi hak orang lain disampaikan kepada orang lain, ya. Kemudian bagaimana untuk bisa adil terhadap seseorang. Ini di politik itu kan nanti akan menemui hal-hal seperti itu juga. Adil, ya. Adil kepada apa yang menjadi haknya mereka, haknya masyarakat secara luas. Itu juga termasuk bagian dari kejujuran. Saya nggak usah memberikan contoh-contoh ya. Iya. Nanti dialog lagi nanti ya. Iya. Nanti kasih session lagi ya. Siap, nanti Jadi satu kita per item jadi lebih luas. Jadi itu ya. Jujur, aman tablek itu kan sifat Rasul tablek itu menyampaikan itu. Menyampaikan. Patona itu cerdas itu, pinter ya. Pinter. Bagaimana tentu melaksanakan tupoksi, tugas pokok fungsi dari DPR. DPR ya kudu melaksanakan rapat, harus bagaimana mendengarkan orang, ya, mendengarkan masyarakat untuk menyampaikan. Ini bagian dari kecerdasan yang harus kita lakukan. Tentu sebagai seorang pemimpin ya harus bagaimana semua mengayomi dengan baik. Nah, itulah bagian dari amanah. Ya. Terakhir ini, Bu, kan Ibu juga nanti di tahun 2024 kan melanjutkan perjuangan lagi. Masih di kabupaten atau? Saya di kabupaten. Oh, masih di kabupaten. Pokoknya saya inut partainya aja lah. Oh, kalau partainya masih di kabupaten, di kabupaten. Gitu. Kira-kira supaya pemuda ini tidak Bu, menampik pandangan bahwa saya golput aja deh 2024 karena ya paling itu aja, mungkin bisa dikasih edukasi buat masyarakat. Pendidikan politik itu penting ya, sehingga pendidikan politik itu bisa memberikan kecerahan apa itu pentingnya politik kepada masyarakat. Tentu saya sangat berharap juga kepada pemerintah daerah untuk selalu ada dinas ya Kesbangpol ini ya memberikan ruang bagaimana mendidik masyarakat supaya melek politik, bahasanya kan melek melek senang politik sehingga selain pemerintah daerah kemudian partai politik juga selalu memberikan edukasi terhadap masyarakat apalagi pemuda. Biasanya kan yang diedukasi kan yang nom-nom ini pemuda penting termasuk masuk ke ruang-ruang mahasiswa, ruang-ruang kepemudaan sehingga mereka lebih melek politik, lebih mencintai politik sehingga mereka ngerti bagaimana politik itu ternyata membangun negara itu. Membangun negara. Kalau negaranya ingin baik ya dimulai dari pemuda itu agar memberikan suara itu bagian dari membangun negara. Nek golput ya arane tidak turut memberikan negara, menyelenggarakan demokrasi. Ini kan sayang ya. Sayang sekali. 30% penduduk Indonesia itu pemuda. Nah kalau pemuda nih orang golput kabeh,
Ya sih pemilu tetap berjalan, Nggih. tapi kan yo iman-iman lah ya. Nanti tidak bisa melanjutkan kesinambungan dalam pembangunan negara. Dan ini penting diwacanakan kepada pemuda agar timbul kesadaran diri itu ya, kesadaran diri untuk bagaimana membangun negara itu dimulai dari proses demokrasi. Proses demokrasi Indonesia adalah 5 tahunan ya. Proses demokrasi itu tidak dilaksanakan dengan baik, ya namanya tidak baik. Ini dimulai dari pemudanya. Ayo dialog terus lah, ya dialog terus tentang bagaimana pentingnya pendidikan politik, bagaimana pentingnya demokrasi, bagaimana pentingnya untuk membangun negara. Gitu. Iya. Ya. Berarti intinya harus berdialog terus ya Bu. Iya. Bagaimana kalau kita Jadi mindsetnya jangan ini, saya milih nggak duit akeh, aku tak pilih. Nek sing ora aku mau nyoblos. Iya. Nah, ini yang menjadi budaya yang harus kita singkirkan. Ya ini Mas Farhan ini yang menjadi ketua HMC. Dan ruang-ruang politik itu juga penting ya kepada teman-temannya. Termasuk ada programnya seperti itu juga boleh ya. Saya diundang boleh ya. Oke. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih waktunya Bu Hajah Hindun dan juga Mas Farhan. Dan artinya kita harus selalu berdialog supaya kita itu tidak anti terhadap politik. Karena proses demokrasi di Indonesia itu berawal dari sebuah pemilu ya Bu. Yang 5 tahun sekali. Dan berakhir pula episode 1 di Suara Pemuda ini. Terima kasih buat Mitra RKS yang sudah menyaksikan video kami ini. Dan Anda bisa menyaksikannya di channel YouTube kami, ada di RKS TV. Jangan lupa subscribe dan Suara Pemuda, ruang edukasi untuk pemula. RKS TV ya? Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.